Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2691 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 2. Di bawah perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini mau memberikan nasihat kepada kita semua jemaat Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita sadar akan status kita yang adalah anak-anak Allah. Yang adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil untuk diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena status kita adalah anak-anak Allah, kita juga adalah ahli waris dari Bapa kita yang ada di surga, yang mewariskan surga buat kita anak-anaknya. Amin. Kita yang dulu hidup dalam kegelapan, sekarang kita sudah menerima terang Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan pemahaman kepada seluruh jemaat supaya mereka itu memiliki pandangan dari sudut pandang Allah, di mana kita semua anak-anak Allah adalah anak-anak terang, yang hidup kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan sampai saudara orang tidak dapat lagi membedakan gelap dan terang karena mereka melihat anak-anak Tuhan tapi hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus berbeda dengan orang-orang dunia, dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara dan saya harus hidup jadi terang Tuhan di dunia yang gelap ini. Harus berbeda. Jangan sampai saudara dan saya sama aja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau mengajar kepada jemaat melalui nasihatnya, supaya kita, orang-orang yang dipanggil, yang statusnya sekarang adalah anak-anak Allah, kita harus hidup berpadanan atau hidup yang sesuai dengan yang memanggil kita. Hidup kita harus sama seperti teladan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih dan dipanggil untuk diselamatkan, nasihat Rasul Paulus, kita tidak boleh, yang pertama saudara, perhatikan, kita tidak boleh sombong. Ayat 2 di sana dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Artinya, hidup kita tidak boleh sombong. Jangan merasa, karena saya sudah
jadi orang Kristen, saya sudah pasti masuk surga, lalu hidup kita jadi songong, saudara. Hidup kita belagu, saudara. Hidup kita tidak jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Amin. Kalau saudara sombong, bukan roh Allah yang ada di dalam diri saudara. Tetapi siapa? Roh iblis. Sudah pasti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita melihat ada juga orang Kristen yang sombong. Betul? Ada juga hamba Tuhan yang sombong. Betul? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang itu dapat mengenali seseorang itu ada Roh Kudus dan roh iblis itu dari apa? Dari melihat karakter. Karena karakter itu bicara buah. Apa yang ada di dalam saudara itu akan terekspresi dalam kehidupan saudara, menghasilkan buah-buah itu. Apakah yang dihasilkan adalah buah-buah daging atau buah-buah roh? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan hidup dalam kerendahan hati. Amin. Roh Kudus yang akan memimpin dia. Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan dia untuk memiliki karakter Kristus yang rendah hati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kalaupun di sekitar kita ada banyak orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, ya kita jangan ikut-ikutan. Kita harus jadi berkat di sana. Kita harus berani tampil beda. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara punya banyak alasan untuk sombong. Karena mungkin status saudara, titel saudara, kekayaan saudara. Tapi hiduplah rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup rendah hati, saya yakin saudara, Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang, saudara pasti akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sudah pasti berkat Tuhan itu akan terus melimpah dalam kehidupan saudara. Ada banyak orang gak siap ketika mereka diberkati. Yang tadinya waktu susah mereka rendah hati, tapi setelah mereka diberkati, saudara mulai sombong. Akhirnya apa sudah? Hancur. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, kalau kita sombong, tinggi hati itu mendahului kehancuran. Itu tanda kehancuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah pasti selamat. Sudah pasti kita diberkati. Kita anak-anak luar biasa karena apa? Kita disebut anak-anak Allah. Kita berhak atas surga. Tapi jangan sampai karena itu akhirnya saudara jadi angkuh, jadi sombong, menganggap rendah orang yang tidak seagama, yang tidak sealiran dengan saudara. Akhirnya saudara pandang enteng, saudara, anggap remeh semuanya. Saudara dengan demikian saudara sudah menjadi orang sombong yang tinggi hati. Dan Tuhan tidak suka orang-orang sombong. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang, orang sombong itu bukan hanya memamerkan harta miliknya, apa yang ada pada dia. Orang sombong rohani yang saya pelajari, yang saya tangkap adalah orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Orang yang hari ini, hari Minggu tetapi mereka tidak pergi ke gereja. Itu orang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara belajar kebenaran firman Tuhan, Tuhan menghukum umat Tuhan karena apa? Mereka melupakan ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melupakan ibadah, saudara meninggalkan ibadah, saudara akan ada dalam murka Allah. Makanya kalau ada pendeta saudara menegur saudara karena saudara tidak beribadah, tidak gereja, saya mau bilang itu pendeta yang baik, saudara. Dia tidak mau saudara celaka. Makanya dia tegur saudara. Saudara lihat bangsa Israel. Ketika mereka tidak beribadah, Tuhan yang murka. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, saudara mau dimarahin pendeta karena saudara melakukan hal yang salah atau Tuhan yang marah saudara?
Saudara mau pilih yang mana? Oh, lebih baik pendeta yang marah. Kalau pendeta yang marah itu ada kasih yang besar di belakang itu, saudara. Tapi kalau Tuhan yang sudah murka, saudara, celaka kita. Saudara yang dikasih Tuhan, utamakan Tuhan daripada apa? Hobi saudara. Jangan sampai cuma gara-gara mau senang sesaat, akhirnya apa? Saudara yang akan kena murka. Saudara meninggalkan Tuhan hanya karena healing, hanya karena mau senang sesaat, saudara. Utamakan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang melupakan Tuhan, tidak beribadah, tidak berdoa, tidak baca firman, itu menandakan orang itu sombong. Dia mulai mengandalkan dirinya sendiri, merasa hebat, tidak perlu Tuhan, itu orang sombong. Saudara yang dikasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar, anak-anak Tuhan, ya saudara dan saya tidak boleh sombong, harus selalu rendah hati. Yang kedua, nasihat Rasul Paulus kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang yang dipilih dan dipanggil untuk diselamatkan. Yang kedua, perhatikan, masih di ayat 2. Lemah, lembut, dan sabar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang disebut anak-anak Allah, orang-orang yang berhak atas ahli waris yaitu sorga, kita tidak boleh kasar. Kita harus lemah lembut dan sabar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, iblis itu selalu pancing kita. Supaya apa? Kita kasar. Supaya apa? Kita itu bertindak sendiri. Ini menjadi masalah. Tuhan mau kita, anak-anak Tuhan, tidak boleh kasar. Harus lemah lembut dan sabar. Ada orang berkata, oh kesabaran itu ada batasnya. Saya yakin dan percaya saudara, kesabaran Tuhan itu tidak ada batas. Coba kalau kita pakai ukuran kita manusia, berapa kali orang berbuat salah sama kita, kita bilang apa? Cukup 2 kali. Ketiga kali selesai dia Pak Pendeta, betul? Saudara bisa bayangkan nggak kalau ukuran kita itu dipakai Tuhan? Kalau ukuran kita dipakai Tuhan, selesai kita saudara. Berapa kali kita berbuat dosa yang sama, tapi Tuhan tetap sabar dengan lemah lembut, tetap mengampuni dan mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita, anak-anaknya. Kita harus apa? Harus lemah lembut dan sabar. Jangan kasar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara kasar itu menandakan bukan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, tapi roh jahat yang menguasai saudara. Sehingga kata-kata saudara kasar, tindak tanduk saudara kasar. Tidak ada kasih di sana, tidak ada kesabaran. Saudara bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang dipilih, diselamatkan, dipilih menjadi anak-anak Tuhan, kita tidak boleh kasar. Harus lemah lembut dan sabar. Yang ketiga, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, orang-orang yang dipilih, dipanggil untuk diselamatkan, anak-anak Allah. Yang ketiga, saudara perhatikan di kalimat terakhir ayat 2. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yang ketiga saudara, tidak boleh ada benci, marah, dendam, punya musuh, kejam, apalagi jahat. Kita sebagai anak-anak Allah harus punya kasih. Saudara harus apa? Punya kasih. Sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, kita juga harus mengaplikasikan kasih kita kepada Tuhan kepada sesama kita manusia. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan masa bodoh dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kita ada di tempat kita sekarang. Untuk apa? Untuk jadi berkat. Bantu, tolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, saya percaya kalau ada Yesus dalam diri kita, pasti ada belas kasihan. Amin. Di saat saudara jalan, melihat ada orang yang
susah, orang menderita, orang yang lapar, pasti Tuhan akan mengetuk pintu hati saudara untuk berbelas kasihan kepada orang itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah mendapat kasih karunia, mari kita mau jadi jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan memberikan bantuan kepada mereka, dengan membantu, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Saudara, kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dapat melihat kebaikan dari kita. Mereka kemudian apa, saudara? Penasaran. Apa yang menggerakkan saudara sehingga saudara berbuat baik kepada mereka, peduli dengan mereka. Saudara, saya percaya rasa penasaran itu yang akan mendorong orang-orang yang ada di sekitar kita itu mengenal Tuhan. Karena apa? Melihat saudara jadi jawaban buat mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kita anak-anak Tuhan. Kita harus jadi berkat. Amin. Tidak boleh ada kebencian, marah, dendam, punya musuh, kejam, apalagi jahat. Yang ada pada kita itu harus ada kasih. Yang dapat kita wujudkan dengan cara saling membantu, menolong satu dengan yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, ya, kepada kita semua. Orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil untuk diselamatkan. Kita juga mendapat warisan surga karena kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh sombong. Harus selalu rendah hati. Yang kedua, tidak boleh kasar, tapi harus lemah lembut dan sabar. Yang ketiga, tidak boleh membenci, tidak boleh ada amarah dendam, tidak boleh ada punya musuh, tidak boleh berbuat kejam, apalagi jahat. Anak-anak Tuhan harus punya kasih dan jadi berkat, jadi jawaban dengan cara saling menolong satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.